Betapa hebatnya alam Melayu kita ni. Semua bumi ni adalah Melayu dan semua manusia berasal daripada rumpun Melayu. Waduh. Mereka tidak kait diri mereka lagi dengan negara asal mereka. Tengok sajalah dekat Thailand, tengok sajalah dekat Indonesia, tak ada pun sibuk nak pleasekan pelancong-pelancong daripada sini menggunakan bahasa mereka sendiri. Tetapi betul kat itu. Malaysia ni kenapa pula kita nak buat macam tu? Memalukan. Apakah masih ingat bahwa Sekjen PBB pernah memuji Indonesia karena persatuannya yang kokoh melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Semua etnis bersatu, disatukan oleh bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Kondisi ini sangat berbeda dengan Malaysia. Di sana, isu bahasa nasional masih menjadi perdebatan. Wow. Sebagian warga yang hanya fasih berbahasa Inggris, Mandarin, atau Tamil, tapi tidak bahasa Melayu. Meski sering menyebut serumpun, kenyataannya konsep negara, sistem pendidikan, dan dasar konstitusi Indonesia dan Malaysia sangat berbeda. Jika Indonesia berhasil memperkuat identitas bangsanya, Malaysia justru masih terjebak dalam politik perkauman. Ini sih sangat berbahaya sekali. I'm immensely grateful to the over 5,000 peacekeepers from Indonesia and other ASEAN member states serving around the globe. Our world is stretched to the breaking point by a cascade of crises, from the worsening climate emergency and escalating wars and conflicts, to growing poverty, widening inequalities, and rising geopolitical tensions. I commend ASEAN and ASEAN member states for their vital role in building bridges of understanding. Betul sekali, Pak. ASEAN has been an important factor for unity in a divided world. And we need this more than ever in a world that is increasingly multipolar and that requires strong multilateral institutions to go with it, based on equity, solidarity, and universality. Betul itu. Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal unity in diversity. Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity, is not only Indonesia's national motto, it is the key to forging a better future for all. Betul sekali. We need cooperation on all fronts. On the peace front, I commend ASEAN's constructive role in working to diffuse tensions from the South China Sea to the Korean Peninsula by prioritizing dialogue and promoting respect for international law. Kita merdeka tahun 1957 itu, kita ni masalahnya ialah tak selesaikan isu bangsa. Waduh. Kita merdeka, tak ada bangsa. Patut bangsa dahulu ada baru merdeka. Merdeka dahulu tak ada bangsa. Jadi tak boleh disatukan, nak satu macam mana? 55 inilah yang dikaitkan dengan kontrak sosial. Apabila Tunku dalam usaha untuk mendapat kemenangan pilihan raya pertama tersebut, dia buat kerjasama. Kali pertama buat kerjasama. Dan syarat dia apa? Beri kerakyatan. Kalau menang dia akan beri kerakyatan. Dalam lepas menang pilihan raya, 800,000 orang diterima secara jursolih, mudah saja. Untuk terima saja, bilang 1 sampai 10 dapat kerakyatan. Tapi setelah diterima, apa proses yang berlaku? Macam mana kita nak sesuaikan dengan perubahan ni? Kerakyatan baru ni macam mana? Tak berlaku apa-apa. 55 sampai 57 proses timur, tak ada perbincangan bangsa macam mana, bahasa macam mana, agama, budaya, penyatuan, perpaduan, tak dibincangkan langsung. Bila perkara ini dibincangkan? Kalau sejarah bila dibincangkan? Tahun 69, tahun 70. Kenapa tahun 70 bincang? Berlaku peristiwa bulan Mei. Maka orang kata apa sedang berlaku? Masyarakat ini berpecah dengan teruk sekali. Maka kita kena duduk semeja. Pemimpin politik dari pelbagai parti politik duduk semeja bincang. Kita terdiri daripada negara berbilang kaum. Tapi berlain daripada negara berbilang kaum yang lain, yang mana negara itu dipenuhi dengan orang daripada negara-negara lain. Mereka bila sudah tinggal di sebuah negara, mereka identiti mereka kepada negara itu saja. Jadi mereka tidak
kekalkan kaitan mereka dengan negara asal mereka. Betul itu. Jadi dengan kerana itu kita akan kekal dengan perbezaan kaum kita dan kadang-kadang akan jadi konfrontasi dan sebagainya antara kaum. Apabila saya cadang supaya kita ada satu bangsa Malaysia, ia bermakna bahawa kita punya identiti khusus untuk negara kita ini saja. Kita asalnya daripada negara-negara lain, tetapi walaupun kita boleh dalam sejarah kita boleh sebut itu, tapi kita tidak kait diri kita dengan negara lain. Saya ambil contoh, Amerika juga negara berbilang kaum. Ramai orang berhijrah ke Amerika. Betul. Tetapi setelah mereka berada di Amerika dan mereka angkat sumpah menjadi warga negara Amerika, mereka tidak kait diri mereka lagi dengan negara asal mereka. Betul itu. Contoh yang terselah ialah General Eisenhower. Eisenhower ini berasal daripada Jerman, tetapi dia menjadi seorang pegawai tentera tertinggi di Amerika. Dan walaupun dia orang Jerman, tetapi dia anggap diri mereka sebagai orang Amerika dan dia sanggup berperang dengan Jerman. Sehingga dia kalahkan Jerman. Jadi dia punya identiti adalah identiti Amerika. Bahkan kita tak tanya, banyak orang tak tahu asal dia daripada negara mana. Dan kita di Malaysia atas kehendak warga negara juga, mereka ingin kekalkan kaitan mereka dengan negara asal, termasuklah kekalkan bahasa, budaya dan sekolah dan macam-macam. Kita kekalkan identiti kita dengan negara asal kita. Dengan kerana itu kita sukar untuk mencantum ke mereka menjadi satu bangsa. Kalau kita nak jadi satu bangsa, maka kita mestilah tolak lupakan kaitan kita. Jadi saya harap apabila kita dah lama duduk bersama, kita serapkan budaya-budaya masing-masing jadi budaya Malaysia. Umpamanya sekarang ni orang Melayu pandai pakai chopstick, dan orang Cina kadang-kadang dia pandai berpantun dalam bahasa Melayu pun. Jadi kita nak supaya kita tentukan apa dianya orang Malaysia, dan dia mesti serap budaya-budaya lain tapi untuk dijadikan budaya Malaysia, bukan budaya asal. Betul. Jadi dengan kerana itu, kalau kita dapat buat demikian, maka barulah kita dapat capai menjadi warga negara Malaysia dan bangsa Malaysia. Bahasa Indonesia dah jadi bahasa rasmi ke-10 UNESCO. Bayangkan, dengan pengiktirafan ini, maka bahasa Indonesia akan menjadi sangat terkenal. Dan saya yakin akan lebih banyak kelas belajar bahasa Indonesia akan dibuka di seluruh dunia. Selepas pengiktirafan UNESCO, saya juga berani jamin satu persatu pertubuhan besar dunia akan turut mengiktiraf bahasa Indonesia sebagai bahasa rasmi. Dan jangan terkejut kalau bahasa utama ASEAN nanti pun akan jadi bahasa Indonesia. Pada waktu itu, bahasa Melayu kita tak akan lagi dilihat, dan perjuangan untuk mengangkat bahasa kebangsaan sebagai bahasa dunia tidak lagi akan berjaya. Sepatutnya kita teruskan usaha mantan Perdana Menteri kita dulu, Datuk Seri Ismail Sabri, yang nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Walaupun susah nak dibuat di peringkat ASEAN, boleh saja buat di peringkat lain. Namun malangnya, disebabkan kerajaan dan rakyat kita yang sangat tak patriotik ini, maka kita terus dalam kerugian yang amat.
Ada satu perkara saya nak maklumkan pada kerajaan. Usaha kita nak memartabatkan kembali bahasa kebangsaan tidak akan lagi berjaya, terutamanya dalam era globalisasi ini, kerana sepatutnya pemerkasaan bahasa kebangsaan telah dibuat sejak 66 tahun dulu. Wow. Namun disebabkan Perdana Menteri pertama Tunku seorang yang berjiwa Inggeris dan tidak ada kemampuan mentadbir, maka 66 tahun kita sengsara dengan identiti negara bangsa. Bahasa Indonesia pula dah lama dijadikan bahasa kebangsaan dan digunakan secara menyeluruh di negara mereka sejak sebelum kita dapat kemerdekaan lagi. Nah, ini Syabas fakta. Indonesia. Anda beruntung mempunyai seorang pemimpin dan kerajaan yang hebat dan luar biasa. Itulah mengapa Indonesia menjadi contoh sukses dalam membangun persatuan, sementara Malaysia masih mencari formula terbaik untuk menyatukan bangsanya. Teman-teman semua, apa yang membedakan Malaysia dan Indonesia? Padahal kan sama-sama punya ras Cina, sama-sama juga punya ras India. Tapi kok bisa jiwa nasionalismenya itu berbeda jauh sekali. Indonesia mewajibkan setiap warga negara Indonesia, mau itu pendatang, mau itu orang keturunan, kalau tinggal di Indonesia wajib yang namanya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan alat komunikasi untuk kebutuhan sehari-hari. Mau itu di dunia kerja, mau itu di dunia pergaulan, mau itu dunia ya mungkin di dalam keluarga, bahasa Indonesia itu wajib digunakan. Bahkan itu diterapkan di dunia pemerintahan, pendidikan, perindustrian, itu wajib. Setiap warga negara menggunakan bahasa Indonesia. Maka kita tidak heran ketika ada orang India yang menjadi warga negara Indonesia fasih berbahasa Indonesia. Ada orang Cina Indonesia fasih, bahkan lebih fasih menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Mandarin. Kenapa? Suatu sistem yang menekan dan mewajibkan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa atau alat komunikasi di kehidupan sehari-hari. Ini sangat penting sekali buat kita semua. Kalau tidak, itu akan sangat susah. Dan sebaliknya di Malaysia kita lihat bahwa ada perbedaan, di mana di Malaysia ada sekolah khusus untuk orang Cina saja, ada sekolah khusus untuk orang India saja, ada sekolah untuk khusus orang Melayu. Nah, dari sini saja itu sudah sangat susah sekali menyatukan perbedaan. Salah satu lagi adalah letak moto Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu adalah moto yang bukan omong kosong belaka. Kita lihat bahwa ada banyak suku, ada banyak ras di Indonesia ini, tapi semuanya fasih berbahasa Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan negara Malaysia, yaitu justru masing-masing ras itu mempertahankan identitas mereka, bukan melebur, bukan menyatu. Saya tidak tahu apakah mungkin anak-anak muda di sana atau pemerintahan di sana itu lebih mengadopsi nilai-nilai barat daripada nilai-nilai yang ada di dalam negeri sendiri. Saya tidak tahu apakah ada seperti itu. Bagaimana teman-teman yang lebih tahu itu tulis di kolom komentar ya. Karena saya melihat bahwa ada salah satu masalah besar yang terjadi di Malaysia itu, mereka lebih cenderung ya menggunakan bahasa Inggris, bahasa-bahasa di luar bahasa Melayu itu sebagai alat komunikasi sehari-hari, dan itu kita tidak bisa pungkiri itu. Nah, sedangkan di Indonesia mau dari kalangan apapun itu bahasa Indonesia. Kita akan menggunakan bahasa Inggris mungkin untuk circle atau kebutuhan tertentu saja. Circle-nya kecil yang mungkin memang harus dibutuhkan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Mandarin, itu mungkin untuk circle yang kecil. Tapi kalau kebutuhan sehari-hari, bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang sangat resmi untuk digunakan dan wajib.
secara tidak langsung itu membentuk karakter, membentuk peradaban yang ada di Indonesia ini menjadi lebih kuat. Tidak peduli kamu dari suku mana, tidak peduli rasmu apa, tapi kamu dari Sabang sampai Merauke itu bahasa Indonesianya lancar. Tidak peduli logatmu seperti apa, tidak peduli kamu dari timur kah, barat kah, itu kalau ketika kita ketemu satu sama lain ngobrolnya bahasa Indonesia. Dan itu yang membuat Indonesia ini makin kuat dan makin solid. Maka tidak heran ketika UNESCO menetapkan bahasa Indonesia sebagai salah satu warisan dunia, bahasa resmi ke-10 yang bisa dipakai oleh dunia. Maka tidak heran karena kekuatan Indonesia, persatuan Indonesia itu terlalu kuat. Kalau kita kehilangan identitas, itu makin mempersulit kita. Teman-teman, ini saya ibaratkan ya, saya yang punya rumah, kemudian ada beberapa orang dari luar, tetangga lah, yang datang bertamu ke rumah saya. Aturannya seharusnya mereka ikut aturan yang berlaku di rumah saya, yang saya buat, bukan saya ikut aturan mereka. Kalau tetangga saya ini yang datang, ketika mereka melihat bahwa oh, aturan di rumah saya ini lemah, kita bisa pelintirkan, kita bisa memasukkan nilai-nilai, ya otomatis saya akan kalah. Tapi kalau kita kuat menciptakan suatu aturan yang bagus, yang kuat, yang memaksa setiap tamu yang datang untuk taat, tidak bisa, anggaplah tidak boleh merokok sembarangan, tidak boleh minum sembarangan, tidak boleh buang kotoran sembarangan. Itu kita buat dengan satu aturan yang bagus, pasti tamu-tamu yang datang itu mereka akan patuhi. Tapi misalnya kita bersikap ya silakan saja, silakan bersikap seperti ini di rumah kalian sendiri, kalian mau bikin apa terserahlah, yang penting nyaman, sesuai perasaan kalian sendirilah, silakan bersikap sesuai dengan rumah kalian sendiri. Yang ada adalah kita sedang memberikan kelonggaran untuk mereka untuk berbuat semaunya mereka tanpa menghargai tuan rumah tersebut. Itu celaka, men.